Juga terjadi di Simpang Gadok, exit tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Antrian yang terjadi di sepanjang jalur puncak disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan seiring libur akhir pekan yang dibarengi dengan libur Natal serta Tahun Baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jasa Marga, sekitar 26.000 kendaraan masuk atau naik ke kawasan puncak. Sementara untuk arah sebaliknya sekitar 23.000 kendaraan. Kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan arteri Karawang Timur, Jawa Barat. Meski padat, laju kendaraan masih dapat bergerak stabil tanpa antrian panjang. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Sebagian besar pengendara merupakan warga yang akan melakukan perjalanan liburan ke berbagai daerah tujuan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik dan libur Nataru, sudah ada rekan Wildan Hidayat di kawasan Puncak Simpang Gadok Bogor. Lalu ada rekan Rudi Setiawan di arteri Karawang Timur dan juga Amrina Rida di gerbang tol Cikatama Karawang. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Wildan Hidayat dulu yang berada di Simpang Gadok Bogor. Seperti apa situasi terkini di sana? Apakah masih macet, Wildan? Silakan. Ya baik, pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok sudah kembali normal. Seperti terlihat di belakang saya ini bahwa lalu lintas dari dua arah, baik dari arah Jakarta maupun menuju ke Sukabumi dan Cianjur, begitu juga dengan dari arah sebaliknya sudah diberlakukan dua arah. Namun tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Satlantas Polres Bogor telah membuka jalur yang sebelumnya dilakukan one way dari arah Jakarta menuju ke arah sebaliknya. Dan untuk diketahui bahwa tadi sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas sebanyak 2 kali rekayasa lalu lintas, yaitu pada pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pada siang diberlakukan rekayasa lalu lintas dari arah Cianjur menuju Jakarta. Namun saat ini seperti terlihat masih terdata juga sekitar 55.000 kendaraan dari arah dua berlawanan, yaitu dari arah Jakarta dan dari arah Puncak, terhitung sejak tadi pukul pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan bisa dilihat juga bahwa saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan kendaraan roda 4 dan roda 6 dan juga bis wisatawan. Dan untuk diketahui bahwa besok diprediksi akan menjadi puncak dari kepadatan arus lalu lintas ini. Sekian. Di Simpang Gadok Bogor sudah ramai lancar, dan dari Simpang Gadok kita menuju ke Rudi Setiawan yang berada di arteri Karawang Timur. Baik Rudi, seperti apa situasi arus lalu lintas di sana? Apakah masih terjadi kepadatan? Ya, Reni dan pemirsa, selamat malam. Untuk informasi terkini di jalur arteri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya berada di Karawang Timur ini, kondisi arus lalu lintas menjelang saya baru ini lalu lintas kendaraan terus mengalir dan sempat terjadi beberapa kali kepadatan pada sore tadi. Namun untuk saat ini kondisi arus lalu lintas masih kondisi ramai namun lancar. Perlu diinformasikan juga, memang selain dari jalur arteri ada beberapa kendaraan yang memang melintas di jalur arteri ini akibat dari akses keluar pintu tol Karawang Timur, di mana kendaraan roda 4 yang keluar dari eksis gerbang tol Karawang Timur ini keluar dari gerbang tol menuju ke jalur Pantura. Terus untuk informasi dari pihak kepolisian Polres Karawang juga tetap bersiaga untuk melakukan pengantisipasi untuk kelancaran lalu lintas, yaitu dengan memberlakukan sistem buka tutup, di mana ada beberapa tempat titik yang memang menjadi pemicu kemacetan, diantaranya itu mulai dari persimpangan pertigaan Polres Karawang, kemudian juga di Karawang Timur, dan kemudian juga di pertigaan Jawan Kaliurip dan Simpang Jomin Cikampek.
Untuk sementara itu ini yang dapat kami informasikan dari jalur arteri. Baik, dari arteri Karawang Timur sudah ramai lancar. Selanjutnya kita ke Amrina Rida yang berada di gerbang tol Cikatama Karawang. Selamat malam Amrina, seperti apa situasi terkini di sana? Iya, Rene, untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini nampak tidak begitu berbeda dengan siang dan juga sore hari tadi, yakni masih lancar dan juga kondusif, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun juga sebaliknya, begitu ya, dari arah tol Trans Jawa dan Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan kalau kami pantau di area gerbang tol Cikampek Utama ataupun juga gerbang tol Cikatama, ini pun berdasarkan pantauan kami masih nampak kondusif dan kita bisa lihat bersama-sama dari visual yang ditampilkan oleh juru kamera kami, Oki Mahendra maksud kami, bahwa memang di gerbang tol Cikampek Utama sekarang pun juga tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan ataupun juga antrian dari kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke tol Trans Jawa ataupun juga menuju ke arah Bandung. Dan situasi hal ini ataupun juga situasi seperti ini memang terjadi sejak siang hari tadi, artinya memang volume kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek nampaknya masih kondusif dan juga tidak begitu mengalami kepadatan. Berdasarkan data, memang untuk jumlah kendaraan yang melintas pada hari ini pada pukul 8 malam tadi ada di angka 30.000. Ini menurun begitu ya dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek kemarin pada periode yang sama, karena kemarin pada pukul 8 malam terdapat 37.000 kendaraan. Artinya memang terdapat pengurangan ataupun juga volume kendaraan yang melintas ini menurun kurang lebih adalah 7.000 kendaraan. Meskipun demikian memang tentunya dikarenakan sekarang adalah momen periode libur, angka ini lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasanya. Dan hingga saat ini untuk kontraflow ini masih diterapkan secara situasional oleh pihak Korlantas Polri dan juga Jasa Marga hingga nanti setidaknya pada tanggal 4 Januari 2025. Namun berbeda dari kemarin yang sempat diberlakukan kontraflow, untuk hari ini sejak pagi hari hingga malam hari ini tidak diberlakukan adanya kontraflow sama sekali. Hal ini dikarenakan volume yang melintas masih di bawah ambang batas traffic counting dari Jasa Marga, yakni di bawah 5.500. Tentunya bagi semua pengendara diimbau untuk menjaga dan juga mengecek kesiapan armada agar bisa sampai ke tujuan dengan aman. Sementara demikian, kembali ke Anda, Reni. Baik rekan-rekan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan semangat bertugas kembali. Ya pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut puncak arus balik libur Nataru terjadi pada 4 Januari 2026. Polisi juga akan mengambil tindakan tegas bagi kendaraan sumbu 3 atau truk besar yang melintas di jalan tol saat momen libur Nataru dan Tahun Baru. Salah satu agenda evaluasi hari ini juga ketika ada kebijakan pemerintah tentang WFH, ini ada pergeseran arus balik yang kita rencanakan tanggal 2, kemungkinan bisa ke tanggal 4. Maka dari itu ada kebijakan penebalan personil pada saat nanti arus balik. Jadi harus kita persiapkan betul, tanggal 2 nanti akan kita lihat, tanggal 4 kita harus kita antisipasi karena proyeksi daripada arus balik ini kan 2,8 juta. Jadi lebih sedikit daripada proyeksi yang keluar. Yang ini nanti akan kita kelola karena pada saat arus balik itu nanti bersama-sama akan menuju ke Jakarta. Oleh sebab itu dari Jakarta yang ke arah Sumatera dan baliknya, dari Jakarta yang ke Trans Jawa yang baliknya, ini harus kita kelola. Syukur-syukur bisa terurai, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 4, sehingga tidak terlalu berat. Tapi kalau toh nanti arus baliknya tanggal 4, saya rasa kita sudah siap semuanya. Skenario daripada mungkin kontraflow dan one way. Kalau arus balik kan dari lajur 2 ketemu lajur 4, jadi kan terbuka. Tetapi kan bagaimana yang dari Jawa Barat crossingnya nanti akan kita lihat di kilometer 66 nanti akan crossing, nanti akan kita kelola. Ya moga-moga nanti di arus balik bisa terurai. Jadi kebijakan SKP ini memang pada tanggal 21 kita evaluasi
dengan Pak Menteri Perhubungan dan stakeholder bahwa sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Sehingga kebijakan SKP ini sekali lagi kami dengan Kementerian Perhubungan dengan Jasa Marga akan kolaborasi di lapangan, akan kami lakukan penegakan. Baik itu tilang, termasuk juga mungkin teguran, atau mungkin kita keluarkan. Ya, jadi sumbu 3 boleh berjalan itu di arteri, itu mulai pukul 17.00 sampai